Oke guys, kita balik lagi ke pembahasan kita tentang PR kalian ya. Kayak bahasa Inggris ya, lupa ya. Oke, Kengkeng berdiri di atas gedung titik A, kemudian melihat Michelle yang mula-mula berada di titik B, kemudian Michelle-nya jalan ya. Michelle-nya jalan mendekati gedung sejauh 100 meter ya, pokoknya gambarnya seperti itu. Kemudian ada sudut elevasinya 60 derajat, sudut depresinya 30 derajat. Oke, kita ikutin aja. Kita bikin hitunglah tinggi mata Kengkeng terhadap tanah. Oke, ya, kita bikin dulu si segitiganya. Segitiga yang pertama saya pakai segitiga ini, segitiga warna merah ini, ya. Jadi sudutnya adalah 30 derajat. Kemudian depannya, sisi depannya adalah yang ini depan, ini samping, ini miring. Dan yang kita ketahui adalah sisi nggak ada sama sekali guys ya. Jadi kita anggap depannya itu Y. Kemudian sampingnya itu saya mau anggap ini sebagai X dulu ya. Ini X, berarti sampingnya secara keseluruhan adalah X ditambah 100 untuk yang segitiga besar ini ya. Nah, saya mau pakai tan 30 derajat itu sama dengan desa tan 30 itu akar 3/3. Depannya itu Y, sampingnya itu X tambah 100. Ya, kita kali silang. Jadinya akar 3X ditambah 100 akar 3 sama dengan 3Y. Kalau udah kita jadiin Y sama dengan, berarti Y sama dengan atau kita jadiin X sama dengan ya, karena yang ditanya Y, yang ditanya adalah tinggi, berarti kita jadiin X sama dengan. Pindahin ke sini, akar 3X nya tetap di sebelah kiri, 3Y, kemudian 100 akar 3 nya pindahin ke sebelah kanan guys. Tinggal pindahin akar 3 nya jadi 3Y minus 100 akar 3 per akar 3. Selesai. Udah biarin dulu aja akarnya di bawah, nggak masalah karena kita belum mencapai hasil akhir ya. Kemudian yang kedua saya mau pakai segitiga warna biru. Yang ini segitiganya. Berarti sisi depannya ini miringnya, ini sampingnya ya. Sampingnya udah kelihatan X dan depannya itu sebagai Y. Karena ini sejajar sama depan yang tadi yang segitiga besar. Oke, saya mau pakai tan lagi, tan 60 sama dengan depan per samping, depannya Y, sampingnya X ya. Kita coba masukin lagi, bikin lagi satu persamaan. Tangan 60 derajat sama dengan depan per samping. Tangan 60-nya akar 3, depannya itu tadi Y, sampingnya itu X. Kita kali silang sehingga mendapatkan akar 3X sama dengan Y. Kemudian X-nya bisa diganti guys. X-nya bisa diganti sama yang ini. Karena tadi kita udah dapat X-nya. Akar 3 dikali X, X-nya adalah 3Y minus 100 akar 3 per akar 3 itu harus sama dengan Y. Akar 3 bisa dicoret guys. Jadi hasilnya segini. Y-nya pindahin ke sebelah kiri. Berarti 3Y kurang Y. 100 akar 3-nya pindah ke sebelah kanan. Jadi positif 100 akar 3. 2Y sama dengan 100 akar 3. Berarti Y sama dengan dibagi 2, 50 akar 3 meter. Kita lihat lagi gambarnya Y itu apa. Ternyata Y itu adalah posisi matanya Kengkeng sampai ke kepalanya Michelle ya, jadi cuman segini itu tadi 50 akar 3. Sedangkan pertanyaannya adalah tinggi mata Kengkeng terhadap tanah berarti harus ditambah si kecil ini nih, si kecil ini 1,5 meter ya, berarti tingginya adalah 50 akar 3 ditambah 1,5 meter. Nah, ini adalah tingginya. Kita nggak bisa ngitung tanpa bantuan kalkulator, jadi kita biarin aja seperti ini. Oke, itu yang pertama tentang sudut elevasi dan sudut depresi. Yang kedua tentang identitas. Aduh, pakai bahasa Indonesia ya, lupa. Aduh, nggak apa-apa lah ya. Billing kan kali-kali Indonesia nggak apa-apa ya. Billing, dua bahasa, kadang Indonesia, kadang Inggris. Yang kedua, identitas trigonometri saya mau bikin dari sebelah kiri ya. Jadi saya punya trik. Triknya adalah yang kamu bikin yang paling ribet ya. Kamu lihat sebelah kirinya ribet, sebelah kanannya terlalu simpel untuk dibikin. Jadi kita startnya dari yang sebelah kiri. Oke, sebenarnya ada beberapa cara untuk menghitung identitas trigono, tapi saya lebih suka kalau sekannya diubah jadi 1 per cos. Ya, biasain sekan diubah jadi 1 per cos, kosekan jadi 1 per sin, kotangen jadinya jangan tangan ya, jangan 1 per tan, tapi kotangen pakainya yang cos per sin. Nah, itu membuat segalanya lebih mudah. Ini jadi 1 plus cos A per bawahnya ini harus sama dengan cos A ya. Jadi
harus ditulis terus yang sebelah kanannya biar kita tahu nanti harus sama. Ini samain penyebut jadinya cos A. Terus di atas ini jadi cos A ditambah 1. Aduh, bingung, Sir. Ya, oke. Gini. Saya punya cara gampangnya ya. Ini kita geser dulu ke sebelah kanan sebentar cos A-nya. Oke, geser dulu. Oke. Ini kita geser ke sebelah kanan. Duh, sama dengannya ketinggalan, guys. Oke, nah apa yang mau saya lakuin adalah kalau kalian ketemu pecahan, di dalam pecahan itu sangat membingungkan, saya tahu memang. Tapi kita punya cara seperti ini. Karena ini pecahan, kita bisa dikali cos A untuk yang atas, yang bawah juga bisa kita kali cos A tanpa merubah soal ya. Ini nggak akan merubah soal karena cos A bagi cos A hasilnya tetap 1. Jadi yang atas kita kali cos A, yang bawah kita kali cos A. Tujuannya adalah biar per-perannya hilang, ya per yang di dalamnya hilang. Oke, kaliin semua, tapi jangan lupa dikaliin semua. 1 dikali cos A, berarti cos A. Cos dikali cos, jadi cos kuadrat A. 1 dikali cos A, jadinya cos A. Terus yang ini, cos kali sepercos, jadinya 1 ya. Oh, ternyata yang atas jangan dikaliin, guys. Yang atas kita tulis ulang aja. 1 plus cos A, jadi jangan capit kepiting ya. Dikali cos A. Kenapa? Karena ya sama yang bawah bisa dicoret. Coret, selesai. Dapat cos A sama dengan cos A. Terbukti. Itu ya, terbukti. Oke, lanjut. Selanjutnya kita coba 1C. Nomor 1C kita mulai dari yang sebelah kiri juga. Ini udah jelas harus Oke, saya punya cara gampangnya ya. Cara gampangnya kayak gini. Cos kuadratnya kita pakai rumus. Kita punya rumus sin kuadrat A atau alfa sih sebenarnya, tapi karena di sini soalnya A jadi saya ikutin A sama dengan 1. Kalau kita mau ngubah cos kuadrat yang ada di soal, ini saya highlight ya, cos kuadratnya mau diubah, ini berarti si sinnya harus dipindahin. Sinnya pindahin ke sebelah kanan, sehingga kita mendapatkan cos kuadrat A saja, sama dengan 1 min sin kuadrat A. Gitu ya. Setelah kita mendapatkan cos kuadrat aja, berarti yang tadinya soalnya seperti ini, saya tulis dulu soalnya buat kalian. 1 tambah sin A, sama dengan sin A ya. Oke, bisa diubah nih cosnya. Cosnya bisa berubah menjadi 1 min sin kuadrat A. Sesuai dengan ini. Ya, cos kuadrat itu sama dengan 1 min sin kuadrat. Bawahnya 1 plus sin A. Harus sama dengan sin A. Oke, kemudian untuk yang atas kita pakai pemfaktoran. Pemfaktorannya yang A kuadrat min B kuadrat ya. Ini kita pakai pemfaktoran A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan A plus B dikali A min B. Nah, kayak gini. Ini berarti berubah menjadi 1 plus sin A. Satu lagi 1 min sin A. Sedangkan yang bawah tetap 1 plus sin A. Nah, 1 plus sin A-nya bisa kita coret, guys. Coret. Jadi hasilnya adalah sama dengan sin A. Belum selesai, guys. Sekali lagi. Ini ada minus, ada kurung. Ini berarti harus capit ke dalam. Hati-hati, kalian suka lupa capit ke dalam. Jadi hasilnya 1, kurang 1, min kali min jadi plus sin A, guys. Sama dengan sin A. 1 min 1-nya habis. Tinggal sin A sama dengan sin A, berarti terbukti. Gitu ya. Lanjut lagi yang E. Nomor 1E, kita lihat ada sin, ada kosekan, bawahnya ada kotangan ya. Kita coba ubah kosekannya jadi 1 per sin A. Yang kotangannya jadi cos A per sin A ya. Ini tuh harus sama dengan 1 plus cos A. Oke, caranya gimana? Seperti tadi kita hilangin dulu pecahannya ya, dengan cara dikali sin A. Yang bawah dikali sin A, biar sin A-nya hilang. Yang atas sin A kali sin A jadi sin kuadrat A. Yang bawah sin A-nya jadi habis ya, dicoret-coret habis. Oke, berarti jadi tinggal 1 doang. Yang cos per sin juga sama, ini bisa kecoret-coret, jadi hasilnya tinggal cos A aja. Berarti yang atas sin kuadrat A, yang bawah 1 min cos A. Harus hasilnya itu 1 plus cos A ya. Kemudian sin kuadratnya kita coba ubah pakai rumus. Rumusnya yang sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A sama dengan 1. Nanti lama-lama kalau kalian sering melakukan ini, kalian akan hafal ya. Ternyata sin kuadrat A itu sama dengan 1 min
cos kuadrat A, karena cosnya bisa dipindahin. Nah, kita ubah 1 min cos kuadrat A per 1 min cos A. Sama dengan 1 plus cos A. Kemudian yang atas kita bisa pakai rumus A kuadrat min B kuadrat, difaktorin menjadi 1 plus cos A. Kemudian yang sebelah sana 1 min cos A. Bawahnya apa? Bawahnya 1 min cos A. Kita coret, coret, coret. Hasilnya itu sama dengan 1 plus cos A. Cocok ya? Kalau cocok berarti terbukti. Lanjut lagi. Kemudian yang 1G. Nomor 1G kita punya 1 min cos A dikali sama ini. Kayaknya kita capit ke dalam aja ya. Ini capit ke dalam, ini ke sini. Jadi 1, ini ke sini. Jadi plus 1 cos A. Terus ini udah beres. Terus yang ini jadi min cos A. Terus yang terakhir ini kali ini min 1 ya. Ini harus sama dengan sin A tan A. Oke, capit ke dalam. Terus yang ini 1 min 1-nya bisa habis. 1 kurang 1 habis ya. Kemudian yang ini harus samain penyebut guys. Nah, yang kayak gini nggak bisa dikali cos semua. Karena penyebutnya cuma 1. Bukan penyebut di dalam, bukan pecahan dalam pecahan ya. Pecahannya cuma 1. Nggak bisa dikali cos semua. Ini saya punya cos A. Tadinya per 1. Buat yang nggak bisa nyamain penyebut, nih saya ajarin lagi. Tadinya cos A per 1 ya yang ini. Kita harus munculin cos A ini kan biar sama penyebutnya. Jadi kita munculin cos A, yang atas juga muncul cos A. Gitu guys caranya ya. Sama dengannya masih sama, sin A tan A. Kemudian yang atas jadi 1 min cos kuadrat A. Setelah penyebutnya sama bisa digabungin jadi 1. Sama dengan sin A tan A ya. Nah, ini kita pakai rumus juga yang 1 min cos kuadrat. Kan tadi rumusnya sin kuadrat A tambah cos kuadrat A sama dengan 1 ya. Saya coba pindahin cosnya biar sama persis sama itu. Jadi sin kuadrat A itu sama dengan 1 min cos kuadrat A. Nah, kalau kalian sering latihan nanti kalian juga hafal ini ya. Jadi ini semua bisa berubah menjadi sin kuadrat A sesuai dengan rumus yang tadi kita bikin. Per cos A harus setara dengan sin A tan A. Caranya gimana? Sinnya kita pisahin. Sin kuadratnya berubah menjadi sin A kali sin A. Terus bawahnya per cos A. Ya, sama dengan sin A tan A. Nah, kita lihat nih. Si ini. Ini tuh sin per cos kan? Sin per cos itu tan. Berarti sin A kali tan A sama dengan sin A kali tan A. Selesai. Terbukti ya. Oke, lanjut. Kemudian yang I. Untuk yang I, kemarin saya mendapatkan ide dari teman kalian. Katanya tan kuadrat A dikurangin kotangen kuadrat A ya. Tadinya kalau saya biasa ngerjain ini sih diubah menjadi sin sama cos karena udah kebiasaan ya. Tapi teman kalian bilang katanya ada cara yang lebih mudah. Oke, saya ikutin. Pakai rumus tan katanya. Jadi 1 plus tan kuadrat A itu sama dengan sekan kuadrat A ya rumusnya. Kemudian kita pindahin satunya ke sini biar jadi tan kuadrat aja. Tan kuadrat A sama dengan sekan kuadrat A minus 1. Berarti ini bisa berubah menjadi sekan kuadrat A minus 1. Kemudian yang kotangen. Yang kotangen kita punya rumus. Pakai warna biru ya. 1 plus kotangen kuadrat A itu sama dengan kosekan kuadrat A. Itu berarti kalau saya pindahin satunya menjadi kotangen kuadrat A sama dengan kosekan kuadrat A minus 1. Kita ganti ininya. Minusnya jangan lupa pakai kurung karena ada minus. Kosekan kuadrat A minus 1 harus sama dengan sekan kuadrat A minus kosekan kuadrat A. Oke, kita sederhanain. Jadi sekan kuadrat A minus 1 minus kosekan kuadrat A plus 1. Minusnya masuk ke dalam ya. Sama dengan ini masih sama. Kemudian 1 min 1-nya habis. Sisanya tinggal sekan kuadrat min kosekan kuadrat. Setara ya. Terbukti. Kemudian yang K. Untuk yang K itu 1 per berarti harus sama yang penyebut ya. Sama yang penyebut caranya kayak tadi guys. Oke, saya tulis dulu yang pertama ada sin A plus 1. Yang kedua ada sin A min 1. Berarti sebelah kiri saya harus munculin
sin A min 1. Sebelah kanan saya harus munculin sin A plus 1 ya. Otomatis di atasnya juga pasti muncul sin A plus 1. Yang ini juga muncul sin A min 1. Depannya angkanya tulis saja 1 sama 1 dari soalnya sama dengan 2 sekan kuadrat A. Oke, kita coba sederhanain. Yang atas kalau kamu kurangin, ini penyebutnya udah sama, berarti boleh digabungin semua jadi 1. Yang atas tinggal sin A min 1, minusnya masuk ke dalam, min sin A min 1. Sinnya kecoret, 1 plus 1 min. Bawahnya, kalau kamu capit kepiting, itu hasilnya adalah sin kuadrat A min 1 ya. Sama dengan 2 sekan kuadrat A. Oke, atasnya min 1 jadi min 2. Per bawahnya nih pakai rumus ya. Pakai rumusnya terserah kalian mau pakai yang udah dipindahin atau mau pakai yang ini juga boleh. Jadi banyak cara ya. Minus 1. 1 itu kita tahu sin kuadrat tambah cos kuadrat kan. Sin kuadrat A tambah cos kuadrat A. Tuh, bisa diubah jadi kayak gini satunya. Jadi gini ya. Sama dengannya masih sama. 2 sekan kuadrat A. Oke, atasnya jadi min 2. Bawahnya jadi sin kuadrat A min sin kuadrat A habis. Tinggal min cos kuadrat A aja. Minusnya bisa kita coret. Kemudian sama dengan 2 sekan kuadrat A ya. Nah ini sepercos guys. Sepercos. 1 per cos. Ya, 1 per cos itu sekan. Sekan. Tapi ada kuadratnya ya. Udah ikutin. Kuadrat A. 2 sekan kuadrat A. Sama dengan 2 sekan kuadrat A. Selesai. Terbukti. Lanjut lagi yang M. Untuk yang M kita mulai dari sebelah kiri juga sama. Saya bakal tulisnya seperti ini. 1 min sin kuadrat A ditambah sin A dibagi sama cos A ya. Itu harus sama dengan cos A plus tan A. Oke, yang pertama saya mau ubah ini dulu. 1 min sin kuadrat A pakai rumus. Rumusnya itu kan sin kuadrat A tambah cos kuadrat A sama dengan 1 ya. Kalau saya pindahin sinnya ke sini berarti sisa tinggal cos kuadrat A sama dengan 1 min sin kuadrat A. Dengan demikian 1 min sin kuadrat A bisa berubah menjadi cos kuadrat A. Kemudian di sini ditambah sin A. Sama dengan cos A plus tan A. Jangan lupa ada pernya sebelah kiri ya. Nah, untuk pernya saya mau pisahin nih sekarang. Karena sebelah kanan, lihat, sebelah kanan plusnya itu terpisah. Jadi saya mau pisahin si pernya ini, si pecahannya. Per cos A ditambah sin A per cos A. Sama dengan, masih sama seperti ini. Kemudian cos bagi cos, kecoret 1 ya. Sisa tinggal cos A aja. Terus yang sini sin per cos jadinya tan A. Sama dengan cos A tan A. Sama ya. Plusnya jangan lupa sin plus tan. Sama, terbukti. Lanjut lagi yang O. Yang O kita punya seperti itu. Kita coba ubah dulu jadi tannya diubah ya. Yang pertama kita punya cos A per 1 min tan A. Tan A nya diubah jadi sin A per cos A ya. Ya, kita kasih space dikit. Kemudian ditambah sin A per 1 min kotangan. Kotangan itu cos A per sin A. Pakai identitas. Harus sama dengan sin A plus cos A. Sama dengan sin A plus cos A ya. Oke. Kita coba kaliin dulu biar penyebutnya hilang. Cos A per cos A. Yang ini sebelah sini kali sin A per sin A ya. Biar penyebutnya hilang. Pecahan di dalam pecahannya hilang. Cos kali cos. Jadi cos kuadrat. Per bawahnya jangan lupa dicapit kepiting. Ini cos A minus sin A. Terus yang ini plus sin kali sin, jadi sin kuadrat A. Yang ini sin dikali sin, 1 dikali sin A, jadinya sin A. Kemudian minus cos A per sin A kali sin A, kecoret ya sinnya ya. Jadi tinggal sisa cos A doang. Cos A. Oke. Udah sama dengan sin A plus cos A. Kemudian kita samain penyebut guys. Samain penyebutnya gimana? Kita lihat ini udah sesuatu yang sama, tinggal minusnya aja dikeluarin. Kita coba keluarin minus yang sebelah kanan. Cos kuadrat A per cos A min sin A
Yang ini plusnya tetap dulu, sin kuadrat A. Nah, saya mau keluarin faktorin minusnya. Minusnya saya keluarin. Kalau minusnya saya keluarin, yang tadinya min cos A, jadinya plus cos A kan ya. Yang tadinya plus sin A, berubah jadi min sin A. Nah, jadi penyebutnya udah lumayan sama tuh. Ya, tinggal kita samain. Karena yang di sini ada minus, yang sebelah kanan, yang sebelah kiri juga harus ada minus. Jadi ini kita copy semua. Oke, biar cepat. Kemudian kita samain penyebut ya. Cara nyamain penyebutnya berarti yang ini harus dikali min 1 dong. Kalau gitu yang atas juga harus dikali min 1 gitu. Ya, jadi hasilnya apa? Tinggal min cos kuadrat A ditambah sin kuadrat A per, ini saya tulis yang rapi ya, sorry. Sinnya yang positif dulu, yang positif di depan, yang negatif di belakang. Per, bawahnya minus, buka kurung, cos A min sin A. Karena sama yang penyebutnya udah selesai, berarti minus yang bawah bisa kita masukin lagi. Yang atas kita faktorin pakai A kuadrat min B kuadrat ya. Berarti A kuadrat min B kuadrat sin A plus cos A. Kemudian sin A min cos A. Bawahnya masih tetap, tapi minusnya saya masukin ke dalam lagi. Jadi sinnya balik lagi ke positif. Cosnya jadi balik lagi ke negatif. Sama dengan tadi pembuktiannya adalah sin A plus cos A ya. Ini ada yang bisa kita coret, ini sama persis kita coret, sin A plus cos A, sin A plus cos A terbukti. Yang selanjutnya, yang Q. Untuk yang Q, saya mau ubah sekannya dulu. Cos A ditambah sekan itu berarti seper cos B per cos B ditambah sekan A, seper cos A. Oke, ini harus sama dengan cos A sekan B. Cos A sekan B. Nggak masalah ya, meskipun dia mintanya sekan, kita mainnya cos dulu aja nggak apa-apa. Jadi kalau kita mau ilangin per cos B sama per cos A, kita harus kali sama cos A cos B, KPK-nya ya. Jadi sesuatu yang berbeda kita kaliin semua. Oke, ini kali ini dulu. Berarti cos A-nya ada 2 biji, jadi cos kuadrat A, cos B. Terus yang ini kali ini, itu berarti cos B-nya hilang ya, kecoret ya. Tuh, sisanya tinggal cos A. Berarti plus cos A. Per bawahnya juga sama, kita kali ini. Jadi hasilnya cos B-nya ada 2, cos A-nya 1, cos B-nya 2, cos kuadrat B, ditambah cos A-nya kecoret, sisa tinggal cos B. Sama dengan cos A sekan B. Oke, yang sebelah atas kita bisa keluarin cos A-nya. Cos A-nya dikeluarin, difaktorin. Sisanya tinggal cos A, cos B, tambah 1 ya. Yang bawah juga kita coba keluarin. Yang bawah kita keluarin cos B-nya. Cos B, buka kurung. Cos A, cos B, sisanya kamu tulis plus 1 ya. Nah, ini kecoret guys. Set. Sama dengan cos A sekan B. Oke, cos A-nya udah sama persis, tinggal sekan B-nya ya. Kita punya seper cos B nih. Kamu lihat, perhatiin yang ini, seper cos B kan? Itu berarti cos A-nya tetap di atas, seper cos B-nya jadi sekan B. Setara guys. Aduh, capek ya nulisnya ya. Terbukti. Lanjut lagi yang R. Untuk yang R, kita mulai dari sebelah kiri. Sebelah kirinya saya bisa keluarin 3-nya ya. 3 buka kurung 1 min 2 cos kuadrat A per, oke, udah mulai kebayang, sin A min cos A ya. Harus sama dengan 3. 3-nya udah sama nih guys. Tinggal dapetin sin A plus cos A-nya aja. Oke, yang atas kita ubah satunya. Satunya kita ubah pakai rumus. Sin kuadrat tambah cos kuadrat itu 1, berarti satunya bisa kita ubah jadi sin kuadrat A tambah cos kuadrat A ya. Terus di sini ada minus lagi 2 cos kuadrat A. Per bawahnya sin A min cos A. Harus sama dengan 3 buka kurung sin A plus cos A. Yang capek di pembuktian adalah nulisnya. Nulisnya panjang, capek. 3 buka kurung, sinnya nggak ada temen, biarin aja. Cosnya bisa dikurangin, 1 kurang 2 jadi min 1 cos kuadrat A per bawahnya sin A min cos A.
harus sama dengan, masih sama seperti ini. Kemudian yang atas bisa kita faktorin pakai A kuadrat min B kuadrat, jadinya sin plus cos. Yang satu lagi sin min cos. Per bawahnya sin min cos. Oke, udah selesai. Kita coret ininya. Harus sama dengan 3 sin A plus cos A. Sama persis ya, udah kecoret. Sisanya sama persis sama yang sebelah kanan, terbukti. Kemudian yang T, untuk yang T masih sama kayak tadi, kita samain penyebut dulu ya. Ini sin A per, ini cos A. Yang sebelah sana ada cos per sin. Cos A per 1 plus sin A. Ini katanya harus sama dengan 2 sekan. Oke, ada cara smartnya selain samain penyebut ya. Selain sama penyebut, saya mau pakai cara lain, saya ajarin. Untuk yang ini, untuk yang sebelah kanan, kita kalikan dengan 1 min sin A per 1 min sin A ya. Tujuannya adalah biar kita mendapatkan cos di bawahnya. Karena 1 min sin kuadrat nanti bisa jadi cos kuadrat. Oke. Untuk yang ini jadi 1 plus sin A, biarin aja. Per cos A-nya biarin aja. Ditambah. Nah, untuk yang ini kita kaliin ke sini ya. Jadi cos A, kemudian kaliin ke sini jadi min sin A cos A. Bawahnya kita capit kepiting jadi 1 kali 1 1. Sin A kali sin A jadi min sin kuadrat A ya, sama dengan 2 sekan A. Oke, kita cobain ubah lagi 1 min sin kuadrat A-nya. Ini tetap dulu aja, 1 plus sin A-nya tetap, per cos A-nya tetap, ditambah, yang ini juga tetap atasnya, cos A min sin A cos A-nya tetap. Nah, yang sebelah bawahnya pakai rumus. 1 min sin kuadrat itu kalian udah mulai hafal harusnya, jadi cos kuadrat A ya. 1 min sin kuadrat jadinya cos kuadrat. Sebelah kanannya tetap 2 sekan A. Oke, samain penyebut guys. Di sebelah kanan ada cos kuadrat, berarti di sini harus dikali cos 1 kali lagi. Yang atas juga harus dikali cos A. Kaliin capit ke dalam. Jadinya cos A plus sin A cos A ditambah cos A min sin A cos A ya. Per bawahnya cos kuadrat A. Itu harus sama dengan 2 sekan A. Oke, tinggal disederhanain. Yang sin A cos A-nya kita coret. Jadi tinggal 2 cos A ya yang atas. Bawahnya cos kuadrat A. Bisa kita coret 1 cosnya, coret lagi 1. Sama dengan 2 sekan A. Nah, 2-nya udah muncul. Tinggal seper cosnya kita ubah menjadi sekan. Sama dengan 2 sekan A. Terbukti. Oke guys, untuk yang V, ini kita lihat sedikit tricky ya untuk yang V ya. Berarti tan A min 1 per tan A plus 1 ya. Justru yang tannya jangan diubah, itu lebih gampang ya. Oke, kita lihat yang sebelah kanan. Sin A plus cos A per sin A min cos A. Oke, hasilnya harus 1. Karena ini perkalian semua dan hasilnya harus 1, berarti harus ada yang bisa dicoret ya. Dari sana saya punya pemikiran kalau gimana kalau semua yang sebelah kanan saya bagi cos A semua. Bagi cos A, dibagi cos A, dibagi cos A ya. Nah, jadi hasilnya adalah tan A min 1 per tan A plus 1 dikali sin per cos jadinya tan, cos per cos jadinya 1, yang sebelah kiri sin per cos jadinya tan, min cos per cos 1. Nah, ini bisa kecoret semua guys. Coret, 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 hasilnya 1 sama dengan 1. Gitu ya, V gampang banget, tapi kalau nggak tahu triknya panjang. Saya tadi nyobain yang sin per cos lumayan panjang. Kemudian yang X, untuk yang X kita punya sekan. Ini ada triknya nggak ya? Atau dari sebelah kanan mendingan? Sebelah kiri atau sebelah kanan ya? Kayaknya saya mau dari sebelah. Aduh, bingung ya. Ya dari kiri deh, dari kiri. Sekan ya. Sekan itu seper cos. Bawahnya kosekan, berarti seper sin. Oke, kemudian minus. Kosekan itu seper sin. Yang ini seper cos ya.
1/cos kuadrat. Oke. Nah, ini ada pecahan di atas, di bawah ada pecahan, tinggal di flip aja. Di flip jadinya jangan dikali ya, kalau dikali ribet lagi. Kalau yang kayak gini bentuknya mendingan di flip. Cos A minus ini juga di flip. Cos kuadrat A per sin A ya. Oke, sama dengannya harus sama dengan 1 plus kotangan A plus tan A kali lagi sama sin A min cos A. Oke, semoga dapat ya. Kalau udah, baru kita samain penyebut. Untuk disamain penyebut, berarti yang ini kita kali sama sin A, yang ini kita kali sama sin A, yang ini kita kali cos A, yang ini kita kali cos A, yang ini juga kita kali cos A ya. Jadi hasilnya sin pangkat 3 guys. Sin pangkat 3A minus cos pangkat 3A per bawahnya sin A cos A. Harus sama dengan, masih sama yang itu ya. Oke, selanjutnya kita perlu satu rumus yang mungkin belum kalian ketahui. Kita punya rumus A pangkat 3 dikurang B pangkat 3 ya. A pangkat 3 dikurang B pangkat 3 itu hasilnya adalah A min B, buka kurung, A kuadrat tambah AB tambah B kuadrat. Nah, yang ini kita pakai untuk bagian sebelah atas. Sin pangkat 3 min cos pangkat 3. A pangkat 3 min cos pangkat 3 ya. Jadi hasilnya adalah kita ikutin rumusnya A min B, berarti sin A min cos B, cos A, kali A kuadrat, berarti sin kuadrat A, ditambah AB, berarti sin A kali cos A, tambah B kuadrat. B kuadratnya cos kuadrat A. Oke, bawahnya kita ikutin sin A cos A. Hasilnya masih harus sama dengan yang atas. Ini capek guys, ini kita copy ke bawah. Nice. Kalau udah, kita coba lihat di bagian ini saya highlight. Yang ini saya highlight, kalau ditambahin berapa tuh hasilnya? 1 ya, udah jelas ya. Berarti sin A min cos A nya tetap dulu, nggak bisa dipapain. Yang ini jadi 1 plus sin A cos A per sin A cos A. Sama dengan, masih sama, harus sama dengan ini ya. Sin A min cos A nya sih udah dapet guys. Tinggal yang kotangannya. Oke. Kemudian kita perperannya. Jadi yang saya mau bagi adalah yang ini sama yang ini ya. Karena ini perkalian, berarti saya harus pilih salah satu untuk pembagiannya, bukan dipisah. Kalau penjumlahan dipisah, kalau pengurangan dipisah. Kalau perkalian pilih salah satu mana yang mau dibagi. Jadi saya mau pilih ini yang dibagi, sehingga menjadi 1 plus sin A cos A sin A cos A ya. Sebelah kanannya masih tetap. Oke. Kemudian kita bisa pisahin. Kali ini kita bisa pisahin. Ini berarti sin A min cos A nya udah ada. Kita pisahin jadi 1 per sin A cos A plus sin A cos A per sin A cos A ya. Sama dengan hasilnya masih sama seperti tadi. Kita kontrol V lagi. Oke, tinggal diberesin. Jadi yang ini sin A min cos A nya tetap dulu. Yang ini sepersin jadinya kosekan A. Yang ini seperkos jadinya sekan A. Yang ini jadinya 1 ya. Sama dengannya masih sama. Oke. Nah, udah sampai sini baru kita lihat kenapa bisa jadi kotangan A, kenapa bisa jadi tan A ya. Kenapa bisa jadi kotangan A? Jadi satunya udah sama nih, satunya udah sama, tinggal samain kotangan A tambah tan A nya ya. Oke, salah. Tadi jangan diganti ini ya, tetap dulu aja. Kalau tetap dulu aja, berarti satunya yang saya ganti. Saya mau ganti 1 nih. 1 itu kita punya rumus kan, sin kuadrat A tambah cos kuadrat A ya. Per, nah bawahnya sin A cos A.
kemudian saya mau pisahin lagi. Ini panjang banget sih soal. Sin A min cos A dikali, oke, ini saya pisahin lagi, sin kuadrat A per sin A cos A ya. Karena ada penjumlahan, jadi pecahannya dipisahnya seperti ini. Cos kuadrat A per sin A cos A, baru tambah 1. Sama dengannya, masih sama kayak tadi. Oke, tinggal langkah terakhir nih. Langkah terakhir sinnya bisa kecoret 1. Jadi tinggal sin per cos. Sin per cos itu tan sin A min cos A dikali tan A ditambah. Nah ini juga kecoret, cosnya kecoret 1 jadi cos per sin. Kotangan tambah 1 sama dengan ini sama, selesai, terbukti. Oke, yang terakhir yang Z. Untuk yang Z, seperti biasa kita mulai dari sebelah kiri. Saya bakal ubah jadi sin A per cos A ya, untuk yang tan. Sin A per cos A, untuk yang sekan, seper cos. Satunya juga saya sekalian ubah jadi cos per cos. Oke, sama yang penyebut ya. Cos A per cos A. Bawahnya, untuk yang bawahnya sama, sin A per cos A. Kemudian minus seper cos A. Kemudian ditambah satunya cos A per cos A ya. Ini semua kita kali cos A, sehingga cos A-nya bisa hilang. Per cos A-nya hilang semua, sehingga sisanya tinggal seperti itu. Saya bakal tulisin lagi. Sin A plus 1 min cos A. Kemudian bawahnya sin A min 1 plus cos A ya. Oke, untuk sampai sini saya mau tulis seperti ini. Buka kurung. Seperti ini ya, dikurungin. Jadi kita punya 2 suku sekarang. Meskipun suku yang pertamanya ada penjumlahan lagi dalamnya nggak masalah. Ini kita anggap 2 suku. Kita lihat yang atas. Kita perhatiin bagian atas. Di sini ada sin A plus 1 min cos A. Saya mau coba kaliin sama sin A plus 1 plus cos A. Ya, jadi sama kayak merasionalkan akar ya. Kalau merasionalkan akar kan yang satu min harus yang satu lagi plus ya. Dan bawahnya juga sama. Kalau yang atas dikali itu, bawahnya juga harus dikali itu. Harus sama ya. Nah, cara ngaliinnya gimana? Kita kali ini dulu. Saya bakal pelan-pelan, biar kalian ngerti. Saya tulis dulu perkaliannya. Kali sin A plus 1 lagi. Terus ini kali ini. Itu berarti plus cos A dikali sin A min 1 ya. Terus ini kali ini. Min cos A dikali sin A plus 1. Terus yang terakhir ini kali ini min cos kuadrat A. Oke, itu yang bagian atas. Bagian bawahnya berarti ini kali ini jadinya saya tulisin dulu sin A min 1 dikali sin A min 1 ya. Kemudian ini kali ini berarti ditambah cos A dikali sin A min 1. Kemudian yang ini itu berarti tambah cos A dikali sin A plus 1. Terakhir cos dikali cos, jadi plus cos kuadrat. Oke, selesai guys. Nah, udah selesai, tinggal dijabarin ya. Untuk yang atas, untuk yang hijau dulu nih. Untuk yang hijau berarti jadinya sin kuadrat A ditambah 2 sin A ditambah 1. Nah, untuk yang ini kalau kamu lihat sorry, sebentar. Ada yang salah untuk yang atas. Ini harusnya plus 1 ya. Plus 1. Oke. Kita perhatiin yang warna kuning nih. Yang warna kuning itu sama persis, tapi yang satu plus, yang satu minus. Berarti habis ya. Ini habis. Sisanya tinggal min cos kuadrat A. Oke. Per bawahnya. Ini capit kepiting dulu. Jadinya sin kuadrat A minus 2 sin A. Kemudian plus 1. Sedangkan yang ini mau nggak mau capit kepiting karena ini tandanya sama plus ya, nggak plus sama min. Ini jadinya plus sin A cos A, susun yang rapi, kemudian minus cos A. Nah, kemudian yang ini plus sin A cos A dikali lagi 1 jadinya plus cos A ditambah cos kuadrat A. Oke, panjang ya, nggak apa-apa. Yang penting dapat jawabannya. Terus yang atas, untuk yang atas saya pengen ubah satunya ya. Jadi satu yang ini mau saya ubah. Untuk yang bawah juga saya mau ubah satunya.
biar nanti sepertinya bisa diapa-apain sama sin kuadrat gitu. Sin kuadrat A tambah 2 sin A. Jadi yang satunya saya ubah menjadi sin kuadrat tambah cos kuadrat ya. Kita tahu satu itu sama dengan sin kuadrat A tambah cos kuadrat A, kemudian minus cos kuadrat A. Bawahnya ada sin kuadrat, saya susunnya rapi. Jadi kita punya sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A-nya saya dempetin, tambah satunya saya ubah jadi sin kuadrat tambah cos kuadrat, tambah cos kuadrat A, kemudian min 2 sin A-nya sendiri, kemudian cos A-nya habis ya, cos A-nya habis, terus sin A cos A-nya jadi 2, tambah 2 sin A cos A. Oke, kalau udah, oh ternyata yang bawah harusnya jadi 1 ya, sorry. Harusnya 1 yang bawah jangan diapa-apain, menjadi 1 tambah 1 jadi 2. Yang ini jadi 2, kemudian kurang 2 sin A, kemudian tambah 2 sin A cos A ya. Kalau yang atas gimana? Yang atas sinnya jadi 2 sin kuadrat, 2 sin kuadrat A, kemudian plus 2 sin A nya tetap ada, cosnya habis. Oke, yang selanjutnya adalah aduh, ceroboh ya. Ini harusnya kali plus guys, sorry. Di sini plus. Ini perhatiin ya, di sini plus. Berarti di sini harusnya minus. Ini yang saya ralat pakai warna merah ya. Min 1. Terus ininya nggak ada ya. Ininya habis. Oke, jadi sin kuadrat A min 1, sehingga min satunya biarin. Ini min satunya biarin aja. Min 1, terus min 2 sin A nya habis ya. Sisa tinggal ini doang. Jadi 1 min satunya juga habis. Di bawahnya tinggal 2 sin A cos A. Oke, sorry. Ceroboh ya. Jadi ini 2 sin A nya kita keluarin. 2 sin A buka kurung, sisanya tinggal sin A plus 1 ya. Bawahnya 2 sin A, kemudian cos A. Sehingga 2 sin A nya bisa kita coret. Hasilnya tinggal sin A plus 1 per cos A. Itu sesuai sama yang sebelah kanan, berarti terbukti. Oke, satu soal 6 menit ya, lama banget. Nah, itu pembahasan PR kalian guys, semoga kalian mengerti. Kalau ada yang nggak ngerti silahkan tanya. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan ya berarti kalian sudah pintar. Thank you, dadah.